Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diksa Rahma Ramayanti dengan nomor induk mahasiswa 205050 111 10 69 dari kelas B Fakultas Peternakan. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk mencapai efisiensi digunakan ukuran pemanfaatan sumber daya, sedangkan untuk mencapai efektivitas digunakan ukuran pencapaian tujuan. Jadi, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam suatu kelompok yang dilengkapi dengan sumber daya serta faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun sebenarnya pengertian manajemen menurut pakar-pakar yang lain berbeda-beda dengan maksud atau arti yang sama. Nah, dari semua pakar tersebut didapatkan 3 aspek tentang manajemen. Yang pertama adalah manajemen sebagai proses. Yang kedua adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah dicapainya tujuan secara efektif dan efisien. Ada pula 2 aspek prinsip manajemen. Yang pertama adalah usaha sekelompok, jadi tidak dilakukan perorangan. Dan yang kedua adalah adanya tujuan. Dari pengertian manajemen juga tercantum bahwa di dalamnya ada tujuan. Nah, menurut fungsinya, dari beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, yang menjadi kesamaan dari semua pakar ini adalah yang pertama adanya planning atau perencanaan, dan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, dan yang terakhir adanya controlling atau pengontrolan. Sekian dari pembahasan topik pertama kali ini, kita akan lanjut ke topik yang kedua. Nah, kita masuk pada pembahasan topik kedua. Yang akan saya bahas di topik kedua ini adalah siapa sih manajer itu? Manajer berasal dari kata kerja memanage atau mengontrol. Nah, manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan. Mereka itu mengatur perusahaan, yang mengatur perusahaan. Manajer bertanggung jawab atas departemen dan orang yang bekerja di dalamnya. Namun, ada beberapa kasus di mana manajer itu mengatur seluruh kontrol dari company atau bisnis. Misalnya adalah manajer restoran. Nah, manajer juga adalah orang yang menjalankan fungsi manajerial. Manajer harus mempunyai kekuatan untuk memecat, mengupahi, mendisiplinkan, serta memberikan penilaian terhadap karyawan atau bawahan. Nah, tapi manajer juga harus mempunyai kekuatan untuk atau berhak untuk menyetujui lembur serta memberikan jatah libur. Nah, saat ini juga peran manajer sudah berubah dari yang tradisional menuju kontemporer. Di sistem tradisional itu, manajer tingkat atas menentukan daya saing organisasi dan karyawan atau bawahannya itu yang melakukan semua strategi yang sudah ditentukan oleh manajer tingkat atas. Sedangkan kontemporer adalah manajer tingkat bawah atau karyawan yang diberdayakan diberikan tanggung jawab atas daya saing organisasi serta diberikan peluang untuk melakukan perkembangan pada diri. Nah, yang dilakukan oleh manajer tingkat atas adalah
memberikan dukungan kepada manajer tingkat bawah dan karyawannya. Untuk level manajemen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah upper management. Apa sih upper management itu? Jadi upper management itu bertugas untuk membuat strategi pasar serta membuat planning. Yang kedua ada middle management, di mana middle management ini bertugas untuk menerjemahkan dari planning yang telah dibuat oleh upper management. Dan yang terakhir adalah lower level management, di mana tugasnya di sini adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dan dibuat dari atasan-atasan tadi. Nah, kita masuk pada tahap apa itu manajer dan apa itu manajemen. Manajer berarti adalah orang yang melakukan, orang yang bekerja. Sedangkan manajemen adalah kegiatan yang dilakukan seperti planning, organizing, leading, dan controlling. Ada juga beberapa peran dari seorang manajer yang bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, interpersonal, di mana seorang manajer harus bisa menjadi contoh atau panutan. Dan yang kedua bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan yang terakhir adalah seorang manajer harus bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Yang kedua adalah informasional, di mana seorang manajer harus bisa menjadi monitor yang memonitor ke bawahan. Dan ada juga manajer harus bertindak sebagai orang yang memberikan informasi agar tidak terjadi kepahaman. Dan yang terakhir adalah seorang manajer harus menjadi orang yang pandai berbicara atau juru bicara. Dan yang terakhir adalah decisional, di mana seorang manajer harus bisa menjadi entrepreneur. Apa entrepreneur itu? Berarti orang yang mampu berinovasi. Dan manajer juga harus mampu menjadi orang ketika timbul suatu permasalahan harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan seorang manajer juga harus dapat mengalokasikan sumber daya sehingga tercipta output dan inputnya seimbang. Kemudian seorang manajer harus pandai menjadi negosiator, di mana pasti akan ada persaingan dengan perusahaan lain. Nah, di sini peran manajer ini sangat dibutuhkan untuk melakukan negosiasi agar bisa mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Dari ketiga bagian besar peran seorang manajer itu juga harus bisa memberikan informasi, yang kemudian informasi tadi diolah dan didapatkan hasil. Nah, dari hasil tersebut harus digunakan untuk menjalankan manajemen, di mana setelah dilakukannya itu, seorang manajer akan mendapatkan feedback dari karyawannya. Kualitas yang baik dari seorang manajer adalah ketika seorang manajer memiliki sifat jujur, adil, empati, dan bisa memprioritaskan hal mana yang harus didahulukan, serta seorang manajer harus sabar dan kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk topik kedua ini pembahasannya cukup sampai di sini ya. Kita akan langsung lanjut ke topik ketiga. Yang kita bahas di topik ketiga ini adalah internal dan external environment. Apa sih internal environment ini? Jadi, internal environment ini masih bisa dikendalikan oleh seorang manajer karena terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, internal environment ini mengacu kepada faktor, kejadian, orang, dan sistem yang berada di dalam suatu perusahaan. Di mana internal ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah staff atau karyawan. Karyawan ini adalah bagian penting dari suatu perusahaan, dan
seorang manajer harus bisa memanage atau mengontrol karyawan dan bawahan agar tidak terjadi suatu masalah. Bahkan masalah yang tidak terlihat pun harus dapat diselesaikan oleh seorang manajer. Yang kedua adalah budget, di mana ketika terjadi permasalahan dalam keuangan akan mempengaruhi orang-orang yang digaji oleh seorang manajer. Agar hal ini tidak terjadi, ketika terjadi masalah dan ketika masih ada uang yang cukup, seorang manajer harus lebih fleksibel dan bertumbuh ketika expand the business. Dan yang terakhir adalah corporate culture, di mana konsis terhadap nilai, sikap, serta kualitas karyawan. Nah, biasanya masalah yang terjadi di dalamnya adalah persaingan yang tidak bersih. Nah, selain ada internal environment, pasti ada juga external environment. Di mana berarti external environment ini tidak bisa dikontrol oleh seorang manajer karena ini berada di luar kendali seorang manajer. Baik, maaf karena sedikit berisik. Nah, selanjutnya external environment ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh seorang manajer karena ketika seorang manajer mengabaikannya maka akan terjadi kesalahan yang berakibat besar terhadap perusahaan. Nah, kunci agar bisa melewati ini adalah seorang manajer harus menjadi orang yang proaktif, di mana manajer bisa mengantisipasi dan menafsirkan apa yang akan terjadi sehingga seorang manajer sudah mempersiapkan terlebih dahulu tameng atau persiapan sebelum masalah tersebut terjadi. Nah, ada juga external environment domain. Nah, domain ini konsis terhadap semua hal yang berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Nah, biasanya seorang manajer harus bisa fokus kepada hal yang dianggap memang sangat penting. Beberapa bagian dari external environment ini adalah yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini sangat berpengaruh pada perusahaan karena perusahaan atau seorang manajer tidak bisa mengontrol keadaan ekonomi dunia, di mana apalagi ketika terjadi suatu peristiwa seperti saat ini pandemi, ini tidak bisa dikontrol oleh seorang manajer. Nah, makanya seorang manajer harus bersifat proaktif dan bisa memprediksi sebelum kejadian ini, dan ketika sudah terjadi seperti ini, hal apa yang akan dilakukan atau tindakan apa yang akan diambil oleh seorang manajer. Yang kedua adalah kompetisi, di mana berarti seorang manajer harus pandai memberikan harga terhadap customer. Nah, kompetisi ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah graphic location and markets, di mana seorang manajer harus bisa mengetahui kompetitornya dalam pasar dan juga harus mengetahui seberapa besar, serta seorang manajer harus mengetahui nilai dari sebuah produk dan strategi yang dimiliki oleh manajer dari perusahaan lain. Dan yang kedua adalah global context, di mana seorang manajer harus bisa bersaing atau hanya di wilayahnya, tapi kalau bisa di benua lain. Dan yang ketiga ada politik, di mana politik pemerintahan sangat berakibat atau memberikan efek yang sangat besar terhadap kegiatan perusahaan. Sebagai contoh adalah tembakau industri tembakau. Nah, ketika government atau pemerintahan membuat peraturan tentang dilarang merokok di tempat sembarangan atau berbagai sanksi kepada seorang perokok ketika melakukan pelanggaran, maka akan berakibat kepada berkurangnya orang yang membeli rokok, dan itu otomatis akan
akan mempengaruhi perusahaan atau produksi di dalam perusahaan yang akan berakibat kerugian pada perusahaan, dan itu tidak dapat dikontrol oleh seorang manajer karena memang itu sudah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah customer dan supplier, karena supplier ini juga memiliki peran yang cukup berdampak, seperti ketika supplier menjual barang dengan harga mahal, maka barang akan semakin langka, dan customer bisa jual mahal karena mereka memiliki kesempatan untuk memilih. Nah, dari customer dan supplier ini didapatkan dua aspek penting. Yang pertama adalah preferences, yaitu di mana seorang manajer harus mengetahui model yang sedang trending. Dan yang kedua adalah demographical change, di mana berarti terjadi perubahan secara demografi dan akan berpengaruh pada penghasilan customer, yang akan berpengaruh juga kepada berubahnya minat dari seorang customer. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi seiring berjalannya waktu maka akan terjadi perubahan juga. Nah, ketika perusahaan ini menimbun teknologi dan teknologi berubah, maka akan terjadi kerugian pada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah laws and regulation, di mana berarti contohnya langsung adalah pajak tambahan, bea cukai, dan peraturan tambahan seperti misal para petani diwajibkan menggunakan pupuk organik. Selanjutnya yang kita bahas adalah faktor tidak tentu pada environmental. Yang pertama adalah complexity of environment, biasanya terjadi pada kompetitor. Dan yang kedua adalah stability of environment. Nah, biasanya yang pertama adalah bergabung dengan perusahaan lain, atau yang kedua adalah perang harga. Selanjutnya adalah environmental intelligence, di mana di sini berarti seorang manajer harus dapat mendeteksi perubahan yang terjadi di sekitar. Kemudian dari perubahan itu, seorang manajer harus mampu mengumpulkan informasi yang kemudian harus dianalisis sesuai ilmiah, dan kemudian yang terakhir adalah disajikan kepada atasan. Nah, environmental intelligence ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah external linkage, di mana berarti seorang manajer mengutus bawahan untuk memindai keadaan sekitar. Seperti contoh, sales disuruh untuk mengawasi kompetisi yang sedang berlangsung, dan R&D disuruh untuk memindai teknologi yang sedang marak digunakan. Kemudian ada HRD yang disuruh untuk memindai orang-orang seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian ada eksternal konsultan, di mana berarti perusahaan mendatangkan orang lain atau pihak ketiga untuk dimintai konsultasi. Kemudian yang kita bahas adalah adaptasi external environment, di mana berarti suatu perusahaan menggunakan intelijen di luar perusahaannya untuk menentukan tindakan yang tepat dari suatu kejadian yang tidak pasti. Nah, adaptasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah memperkirakan ilmu ekonomi dan merencanakannya. Kemudian adalah reorganizing, di mana berarti mengubah struktur organisasi, dan yang terakhir adalah reduce, reuse, dan dependence, di mana berarti mengurangi ketergantungan sumber daya. Ketika sumber daya menjadi mahal, maka harus mencari sumber daya baru, atau juga bisa bergabung dengan perusahaan lain. Pada pembahasan terakhir ini yang kita bahas adalah controlling the external environment. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah kompetensi di perusahaan kita sendiri, bisa digunakannya sumber daya yang lama, dan kemudian adalah advertisement atau pengiklanan untuk mempengaruhi konsumen, dan yang terakhir adalah political lobbying, di mana berarti kita adanya kerjasama dengan pemerintah, karena itu bisa berakibat besar kepada perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Ananda Nasution. Saya mahasiswa baru Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan NIM 205050 1001 11066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu saya lakukan apabila saya menjadi seorang manajer. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga delegasi. Nah, untuk perencanaan terdapat ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang berencana untuk gagal, tetapi banyak orang yang gagal dalam membuat rencana. Dalam konseptual, perencanaan dapat dikatakan sebagai sesuatu alat bantu yang dibutuhkan seorang manajer untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Dalam arti ini, apabila seorang manajer melakukan rencana, berarti dia sudah memiliki alat bantu yang digunakannya untuk melakukan tujuan di masa yang akan datang. Nah, pada konsep ini sudah terdapat 2 persoalan. Yang pertama terkait kata alat bantu. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak perlu alat bantu. Saya sudah berpengalaman di bidang ini dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi, saya tidak perlu alat bantu. Permasalahan pertama. Sedangkan permasalahan kedua terkait masa yang akan datang. Apabila di hari ini seorang manajer melakukan perencanaan, di hari ini juga dia tidak akan mendapatkan manfaat dari perencanaan tersebut. Kapan manfaat dari perencanaan dia tersebut akan didapat? Manfaat dari perencanaan yang dilakukannya akan didapatkannya di masa yang akan datang, ketika waktu yang digunakan untuk waktu kegiatan yang dilakukan dia sudah tepat. Nah, perencanaan juga memiliki definisi, yaitu bagian dari manajemen yang berkaitan dengan penciptaan prosedur, aturan atau pedoman untuk mencapai yang dinyatakan secara objektif. Perencanaan dilakukan di kedua makro dan tingkat mikro. Manajer perlu membuat tujuan dan misi yang luas serta penyataan untuk menjaga hari ke hari berjalan dari perusahaan. Mengapa perencanaan tersebut sangat perlu? Perencanaan memiliki manfaat protektif dan positif, serta untuk mencapai tujuan manajemen, perencanaan membantu mencapai tujuan atau target tersebut dengan menggunakan apa yang tersedia, contohnya waktu dan sumber daya. Fungsi perencanaan ada 6. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mempromosikan ide-ide inovatif. Yang kelima, perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan yang keenam, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Nah, jenis perencanaan. Yang pertama ada strategis perencanaan. Pada strategis perencanaan ini terdapat 3 bagian lagi. Bagian pertama yaitu taktis perencanaan, yang kedua taktis perencanaan 2, dan taktis perencanaan 3. Di setiap taktik perencanaan ini memiliki 2 operasional rencana. Perencanaan strategi juga memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada visi. Maksudnya, kemana organisasi ini ingin menjadi 5 tahun dari sekarang.
dan bagaimana hal itu ingin memengaruhi dunia. Misalnya, memegang ambisi untuk membuat perubahan di semesta dapat diterima seperti yang lebih realistis. Yang kedua, ada misi. Maksudnya, mengapa perusahaan itu ada dan apa tujuannya untuk dicapai melalui keberadaannya. Misalnya, perusahaan pakaian mungkin ingin membawa model jalanan ke massa, sementara lembaga non-profit mungkin ingin memberantas polio. Dan yang ketiga, ada nilai. Di sini ada menginspirasi, melampaui batas, berinovasi, memancarkan gairah, tetap rendah hati, dan jadikan itu menyenangkan. Nilai-nilai tersebut akan membimbing seorang manajer dalam memengaruhi jenis karyawan yang dipekerjakannya. Setelah kita membahas tentang perencanaannya, kita lanjut ke pembahasan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Ini adalah fungsi dalam yang mana sinkronisasi dan kombinasinya sumber daya manusia, fisik, dan keuangan terjadi. Ketiga sumber penting ini didapatkan hasil. Oleh karena itu, fungsi organisasi membantu dalam pencapaian hasil yang sebenarnya. Penting untuk memfungsikan perhatian. Oleh karena itu, seorang manajer harus selalu mengaturnya untuk mendapatkan hasil yang baik. Pengorganisasian yang efektif tergantung pada penguasaannya. Dari beberapa konsep penting, kerja spesialisasi, rantai komando, otoritas, delegasi, rantai kendali, dan sentralisasi versus desentralisasi. Satu konsep organisasi populer didasarkan pada prinsip dasar bahwa karyawan dapat bekerja lebih efisien jika diizinkan mengkhususkan. Spesialisasi pekerjaan terkadang disebut pembagian kerja, adalah sejauh mana tugas organisasi dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan. Rantai komando merupakan baris yang tidak terputus otoritas yang menghubungkan semua orang di organisasi dan menentukan siapa yang melapor ke siapa. Rantai komando juga memiliki dua dasar prinsip. Yang pertama, kesatuan komando dan skala prinsip. Kesatuan perintah. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah karyawan harus memiliki satu dan hanya satu supervisor kepada siapa dia secara langsung bertanggung jawab. Prinsip skalar merujuk pada prinsip skalar garis otoritas yang jelas, mencakup semua karyawan dalam organisasi. Otoritas organisasi memiliki tiga hal penting prinsip yang mendasari. Satu, otoritas didasarkan pada organisasi, posisi, dan siapapun di posisi yang sama memiliki otoritas yang sama. Dua, otoritas diterima oleh bawahan. Dan tiga, otoritas mengalir ke bawah dalam hierarki vertikal. Otoritas datang dalam tiga jenis. Yang pertama, otoritas ini memberikan hak kepada manajer dalam mengarahkan pekerjaan karyawannya dan membuat banyak keputusan tanpa berkonsultasi ke orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada otoritas staf mendukung otoritas dini oleh menasihati, melayani, dan membantu. Tapi ini jenis otoritas biasanya terbatas. Misalnya asisten kepala departemen memiliki otoritas staf karena dia bertindak sebagai perpanjangan otoritas itu. Asisten ini bisa memberi nasihat dan saran, tapi tidak harus dipatuhi. Kepala departemen juga dapat memberikan asisten otoritas untuk bertindak, seperti hak untuk menandatangani laporan pengeluaran atau memo. 3. Wewenang fungsional dan kewenangan yang dilimpahkan kepada seorang individu atau departemen tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh personel lain departemen
Manajer staf mungkin punya otoritas fungsional, artinya mereka bisa mengeluarkan perintah ke bawah rantai komando di dalamnya. Dan batas yang sangat sempit dari otoritas mereka. Misal, supervisor di pabrik manufaktur dapat temukan bahwa atasan langsung mereka memiliki otoritas garis atas mereka. Tapi seseorang di perusahaan kantor pusat mungkin juga memiliki otoritas garis atas beberapa aktivitas atau keputusan mereka. Delegasi. Delegasi adalah perpindahan ke bawah otoritas dari seorang manajer kepada seorang bawahan. Manajer perlu mengambil 4 langkah jika mereka mau untuk berhasil mendelegasikan tanggung jawab kepada tim mereka. Secara khusus, berikan tugas kepada tim individu. Anggota karyawan tahu bahwa mereka pada akhirnya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas khusus. 2. Berikan tim jumlah yang benar otoritas untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pastikan bahwa anggota tim menerima tanggung jawab. Dan yang keempat, ciptakan akuntabilitas. Anggota tim perlu ketahuilah bahwa mereka bertanggung jawab untuk mereka proyek. Terdapat rentang manajemen yang luas jika manajer memiliki banyak bawahan. Umumnya rentang kendali mungkin lebar kapan. 1. Manajer dan bawahannya sangat kompeten. 2. Organisasi memiliki perangkat yang mapan. Prosedur operasi standar. Beberapa masalah baru diantisipasi. Tentang manajemen yang sempit, ada saat manajer hanya memiliki sedikit bawahan. Rentangnya harus sempit saat 1. Pekerja berada jauh dari satu sama lain secara fisik. 2. Manajer memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain mengawasi pekerja. Yang ketiga, diperlukan banyak interaksi antara supervisor dan pekerja. Dan yang keempat, masalah baru sering muncul. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, manajemen secara sadar mencoba menyebarkan otoritas kepada tingkat organisasi yang lebih rendah. Berbagai faktor yang mempengaruhi luasnya kemana perusahaan terpusat atau desentralisasi. Berikut ini adalah daftar penentu yang mungkin. A. Lingkungan eksternal tempat perusahaan beroperasi. B. Sifat dari keputusan itu sendiri. C. Kemampuan manajer ke tingkat rendah. Dan yang D. Tradisi manajemen organisasi. Maksudnya sebuah organisasi yang memiliki tradisi sentralisasi yang dipraktikkan atau desentralisasi kemungkinan untuk mempertahankan postur itu di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu delegasi. Delegasi adalah perpindahan ke bawah otoritas dari seorang manajer kepada seorang bawahan. Delegasi yang efektif akan memberikan Anda lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal yang penting dan membantu orang lain di tim Anda untuk mempelajari keterampilan baru. Untuk menentukan kapan delegasi paling tepat, manajer harus menanyakan 5 pertanyaan dasar. 1. Apakah bawahan memiliki informasi yang diperlukan dan keahlian untuk melakukan tugas? Yang kedua, apakah bawahan berkomitmen untuk sukses implementasi keputusan akhir? Yang ketiga, akankah kemampuan dan kepentingan bawahan diperluas oleh delegasi ini? Yang keempat, apakah bawahan berbagi dengan manajemen yang sama, kumpulan nilai dan perspektif yang sama? Dan yang kelima, apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang efektif? Jika salah satu dari pertanyaan ini tidak terjawab, mungkin bisa dipastikan bahwa delegasi ini tidak efektif.
Kegagalan pendelegasian terjadi bukan karena manajer tidak mengerti seberapa efektif pendelegasian yang bisa dilakukan, tetapi karena mereka tidak mau menerapkan prinsip karena takut kehilangan kepentingannya. Pilihlah orang yang tepat. Apakah orang tersebut punya waktu untuk melakukan tugas? Apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas? Apakah orang tersebut dilatih untuk melakukan tugas? Jika orang tersebut kurang memiliki keterampilan untuk melakukan tugas, bisa dia diajari keterampilan itu dengan wajar. Apakah orang tersebut secara umum dapat diandalkan? Dan apakah orang tersebut mencari tanggung jawab baru? Apa yang diberikan seorang manajer kepada orang yang dipilih? 1. Jelaskan hasil yang Anda inginkan. Luangkan cukup waktu untuk mengerti. Pastikan karyawan tersebut memiliki akses ke buku catatan dan pena untuk mencatat instruksi. 2. Dengarkan saran tentang bagaimana orang tersebut memikirkan tugas. 3. Beri mereka otonomi dan kebebasan. Maksudnya beri orang itu sumber daya dan alat yang diperlukan untuk melakukan tugas atau proses. 4. Dorong mereka saat mereka pergi untuk melakukan tugas. Delegasi juga memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama ada spesifik, yang kedua terukur, yang ketiga setuju, yang keempat realistis, yang kelima terikat waktu, yang keenam etis, dan yang ketujuh direkam. Langkah-langkah keberhasilan delegasi. 1. Definisikan tugas. Maksudnya konfirmasikan dalam pikiran Anda sendiri bahwa tugas tersebut sesuai untuk didelegasikan. Yang kedua, pilih individu atau tim. Maksudnya apakah alasan Anda mendelegasikan kepada orang atau tim ini? Apa yang akan mereka dapatkan darinya? 3. Menilai kemampuan dan kebutuhan pelatihan. Maksudnya apakah orang lain atau tim dari orang yang mampu melakukan tugas, apakah mereka mengerti apa yang dibutuhkan? Yang keempat, jelaskan alasan. Anda harus menjelaskan mengapa pekerjaan atau tanggung jawab tersebut sedang didelegasikan dan mengapa orang itu, apa itu pentingnya dan relevansi, di mana itu cocok dan skema keseluruhan. 5. Sebutkan hasil yang diperlukan. Maksudnya tujuan pengukuran, dapatkan umpan balik untuk memastikan. 6. Pertimbangkan sumber daya yang diperlukan. Maksudnya diskusikan dan setujui apa itu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pertimbangkan orang, lokasi, tempat, peralatan, uang, material, dan lain-lain. 7. Menyetujui tenggat waktu. Tanggal jatuh tempo, tanggal review, dan tanggal jatuh tempo pelaporan. 8. Mendukung dan berkomunikasi pikiran tentang siapa yang lagi diperlukan. 9. Umpan balik tentang hasil. Penting untuk memberitahu orang tersebut bagaimana mereka melakukannya dan apakah mereka telah mencapai tujuan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirmas Ardi Saputra. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan NIM 20 50 50 100 111 070. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang manajer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama
ada staffing atau kepegawaian, yang kedua ada motivation atau motivasi, dan yang ketiga ada komunikasi dalam organisasi. Baik, untuk materi yang pertama adalah staffing atau kepegawaian. Staffing atau kepegawaian adalah tentang perekrutan, penempatan, pelatihan, dan mengembangkan anggota organisasi. Nah, apa yang harus dilakukan seorang manajer di dalam staffing? 1. Seorang manajer harus memutuskan sumber daya manusia apa yang dibutuhkan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, seorang manajer harus merekrut sumber daya manusia yang diperlukan. Yang ketiga, seorang manajer harus mempertimbangkan outsourcing untuk menyewa tenaga ahli dari luar. Yang keempat, seorang manajer harus menyaring calon pegawai atau pekerja, bisa dengan wawancara, pengujian, dan lain-lain. Kelima, seorang manajer harus memiliki kandidat. Kandidat ini bisa dipilih melalui tawaran pekerjaan. Yang keenam, seorang manajer harus mempersiapkan karyawan baru, bisa melalui orientasi, pelatihan, tugas, dan lain-lain. Adapun proses di dalam staffing yang harus diketahui oleh seorang manajer antara lain: pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berisi tentang spesifikasi pekerjaan untuk setiap karyawan. Yang kedua, ada hiring atau mempekerjakan. Nah, hiring ini di dalamnya terdapat dua proses, yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada orientasi deskripsi pekerjaan. Orientasi deskripsi pekerjaan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyesuaikan karyawan baru dengan organisasi. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, skill, atau teknik daripada karyawan itu sendiri. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan kepribadian. Yang kelima adalah menilai kinerja. Fungsi dari penilaian kinerja ini adalah pada perencanaan untuk masa depan. Yang keenam ada pemberian reward, hadiah, atau penghargaan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah perencanaan karir. Perencanaan karir ini bisa berupa hadiah dan bisa juga berupa hukuman. Berikutnya, materi yang kedua adalah materi tentang motivation atau motivasi. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku serta faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sebagai seorang manajer, tentunya harus bisa memberikan motivasi dengan cara yang baik kepada karyawannya, agar karyawan tersebut dapat menghasilkan kinerja yang baik dan siap dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Artinya, motivasi adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Arnold 1991, ada 3 komponen dari motivasi, yaitu yang pertama adalah arah, yang berisi tentang apa yang coba dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah upaya, yang berisi tentang seberapa keras seseorang itu berusaha. Yang ketiga adalah ketekunan, yang berisi tentang seberapa lama seseorang untuk terus berusaha. Nah, ada 2 tipe motivasi yang harus diketahui oleh seorang manajer, yaitu motivasi
intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul dari faktor yang dihasilkan oleh diri sendiri yang mempengaruhi perilaku seseorang, bukan dibuat oleh insentif eksternal. Motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dengan pekerjaan atau desain peran. Sedangkan motivasi ekstrinsik terjadi ketika seseorang sudah melakukan sesuatu dengan motivasi yang diberikan oleh orang lain untuk mereka. Bentuknya bisa berupa penghargaan seperti insentif, kenaikan gaji, pujian, atau promosi. Juga bisa dalam bentuk hukuman seperti tindakan disiplin, pemotongan gaji, ataupun dengan kritik. Ada beberapa macam teori tentang motivasi, antara lain Maslow's Hierarchy of Needs, IRG teori, McClelland's Achievement, teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Yang terakhir, materi yang ketiga adalah materi komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Friedman, bahwa komunikasi organisasi merupakan pertukaran informasi di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan attention, comprehension, acceptance as true, dan retention. Sebagai seorang manajer harus memahami tentang betapa pentingnya komunikasi di dalam organisasi agar para karyawannya dapat memperbaiki kinerja mereka untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Sebagai manajer, kita harus tahu tentang apa saja bentuk komunikasi yang ada di dalam organisasi. Secara umum, komunikasi yang ada di dalam organisasi dapat dibedakan atas komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan, artinya tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Sedangkan komunikasi informal tidaklah direncanakan dan biasanya tidaklah mengikuti struktur formal dari organisasi itu sendiri, tetapi timbul dari interaksi sosial yang wajar di antara anggota organisasi. Sebagai manajer, kita harus tahu tentang macam-macam bentuk dari komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal terdiri atas komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah. Kemudian ada komunikasi horizontal dan komunikasi lintas saluran. Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi tersebut mengalir dari tingkat yang paling rendah atau bawahan ke tingkat yang paling tinggi. Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi tersebut mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi horizontal mempunyai arti bahwa komunikasi yang berlangsung di antara anggota-anggota organisasi yang menduduki jabatan yang sama. Kemudian ada komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran merupakan salah satu bentuk komunikasi organisasi di mana informasi diberikan melalui batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja dan di antara orang-orang yang satu sama lainnya tidak saling menjadi bawahan atau atasan. Kemudian ada komunikasi informal. Menurut Pace dan Fowles, bila anggota organisasi berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam organisasi, pengarahan arus informasi bersifat pribadi, maka
Komunikasi tersebut bisa diartikan sebagai komunikasi informal. Seorang manajer harus mengetahui pola dan sifat hubungan dalam organisasi. Bisa diketahui berdasarkan struktur dan hubungan antar individu dalam suatu organisasi. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Ada kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar Arifandi dari kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang decision making. Pengantar, yaitu decision making adalah pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai bagian integral dari perencanaan di bawah keputusan penting harus diambil selama proses perencanaan. 1. Dalam pengertian ini, pengambilan keputusan adalah inti dari perencanaan. Untuk rencana dirumuskan dan diimplementasikan keputusan tentang kurs tertentu dan tidak harus diambil. Terus pengambilan keputusan dibahas terutama dalam konteks perencanaan, yaitu tetapi juga elemen fundamental dari keseluruhan proses manajemen. Organisasi membuat ratusan keputusan setiap hari saat mereka memenuhi persyaratan operasional mereka. Kedua, beberapa dari keputusan ini kecil dan bisa jadi diselesaikan dengan cepat. Misalnya, ukuran dan warna amplop dibutuhkan oleh organisasi. Karakteristik pengambilan keputusan yaitu 1. Pengambilan keputusan merupakan bagian integral dan dari perencanaan setiap perencana punya atau perusahaan untuk memiliki solusi atau alternatif yang tepat di antara pilihan yang tersedia. Kedua, ini melibatkan penilaian dan kebijaksanaan atau kebebasan keputusan pembuat. Ketiga, ini untuk proses yang sepenuhnya rasional karena keputusan terikat untuk dipengaruhi dan diwarnai oleh suka, tidak suka, dan keinginan manajer yang membuatnya. Keempat, keputusan yang dibuat oleh manajer melibatkan komitmen dari organisasi untuk mengadopsi jalan tindak tertentu dan memanfaatkan sumber daya dengan cara tertentu. Kelima, pengambilan keputusan seperti mengelola adalah proses manusia dan sosial menyiratkan campur tangan individu secara faktor sosial. Keenam, pengambilan keputusan adalah aktivitas yang bertujuan karena diarahkan menuju pencapaian suatu tujuan dan sasaran. Ketujuh, keputusan dibuat oleh manajer untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan krisis dan konflik serta mengatasi situasi. Kedelapan, keputusan yang dibuat oleh manajer terkadang bisa berdampak negatif, efek untuk waktu yang singkat. Kesembilan, pengambilan keputusan membutuhkan kebebasan yang cukup untuk diberikan kepada manajer, sehingga mereka juga dapat menggunakan pengalaman, keterampilan, dan pertimbangan. Jenis keputusan. Keputusan terprogram dan non-terprogram. 1. Keputusan terprogram biasanya bersifat berulang. Kedua, yang paling mudah dibuat. Ketiga, misalnya membuat pesanan pembelian, memberikan sanksi berbagai jenis cuti, kenaikan gaji, penyelesaian perselisihan normal, dan lain-lain. Manajer dalam menangani dengan masalah yang sifatnya rutin biasanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keputusan yang tidak terprogram, tidak rutin di alam, terkait dengan beberapa situasi luar biasa yang tidak ditetapkan metode penanganan hal seperti itu. Misalnya masalah yang terkait dengan penanganan masalah hubungan interindustrial yang serius. Keputusan operasional dan strategis. Keputusan operasional atau taktis berhubungan dengan saat ini. Tujuannya yaitu utamanya adalah untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi di operasi perusahaan yang sedang berlangsung, kondisi kerja yang lebih baik dan efektif, pengawasan penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati, pemeliharaannya yang lebih baik. Termasuk dalam kategori ini yaitu keputusan strategis, misalnya memperluas skala operasi, memasuki pasar baru,
mengubah produk baru, menggeser fasilitas manufaktur dari satu tempat ke tempat lain, membuat aliansi dengan perusahaan lain, dan lain-lain. Berdampak pada organisasi, keputusan organisasi dan pribadi, yaitu keputusan organisasi. Keputusan yang diambil oleh manajer dalam kegiatan bisnis biasa mereka kapasitas sebagai manajer yang berkaitan dengan masalah organisasi, keputusan organisasi. Misalnya, keputusan tentang memperkenalkan sistem insentif baru, mentransfer karyawan, relokasi atau pembinaan karyawan, dan lain-lain. Diambil oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan pribadi, manajer memang mengambil beberapa keputusan yang murni bersifat pribadi, namun dampaknya sangat pengaruh. Tidak sepenuhnya membatasi diri mereka sendiri dan dapat mempengaruhi organisasi. Misalnya, keputusan manajer untuk keluar dari organisasi bersifat pribadi dapat berdampak bagi organisasi. Keputusan individu dan kelompok. Keputusan individu sangat umum bahwa beberapa keputusan diambil oleh seorang manajer secara individual, sementara beberapa keputusan diambil secara kolektif oleh sekelompok manajer. Kondisi resiko, yaitu dalam kondisi resiko semua pilihan yang tersedia dan potensi biayanya dan manfaatnya diketahui, tetapi hasilnya terkadang diragukan. Jadi, meskipun alternatifnya diketahui, hasilnya tidak diketahui. Contoh kondisi risiko adalah lemparan dadu. Alternatif 1 untuk 6 diketahui tetapi hasilnya tidak diketahui. Ada peluang 1 sampai 6 dari setiap nomor yang akan muncul. Probabilitas kejadian tertentu dapat dihitung oleh organisasi menggunakan teknik statistik. Probabilitas objektif adalah kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan hard data kuantitatif, biasanya statistik. Sebaliknya, probabilitas subjektif adalah penilaian pribadi tentang kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Hari ini lingkungan bisnis, pengambilan resiko telah menjadi sangat penting untuk organisasi. Kondisi terakhir adalah ketidakpastian di mana tersedia alternatif, kemungkinan kemunculan dan hasilnya semuanya tidak diketahui. Kegagalan keputusan. Sementara keputusan yang diambil dalam kondisi pasti cenderung seperti itu, paling mudah dibuat dan yang paling sukses. Kegagalan keputusan dapat terjadi dalam kaitannya dengan semua jenis keputusan. Kurangnya jam kerja atau hilangkan bonus untuk semua staf. Tidak satu pun dari alternatif ini yang menarik dan manajer mungkin mengalami konflik tentang pilihan mana yang harus dibuat. Alternatifnya yaitu manajer juga mungkin dihadapkan pada kisaran yang sangat ekstrim. Alternatif yang menarik tetapi mengalami konflik karena harus pilih salah satu saja. Misalnya, seorang manajer mungkin memiliki 2 orang yang sangat cakap. Kandidat internal akan dipromosikan tetapi hanya dapat memilih satu. Dalam pengambilan keputusan, manajer juga mengalami konflik dengan orang lain, anggota organisasi. Sebagian besar model pengambilan keputusan mencakup 6 langkah penting manajer yang direkomendasikan harus mengikuti saat membuat keputusan. 1. Identifikasi dan diagnosa masalahnya. 2. Mengidentifikasi solusi alternatif. 3. Evaluasi alternatif. 4. Pilih alternatif. 5. Menerapkan keputusan. 6. Evaluasi keputusan. Langkah 1. Identifikasi dan diagnosa masalah. Menyadari bahwa ada masalah dan tindakan yang harus diambil. Masalah adalah ketidaksesuaian antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Urusannya adalah dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah, manajer dapat menggunakan berbagai sumber data, termasuk membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja historis terhadap kinerja organisasi atau departemen lain untuk melawan kinerja yang diharapkan di masa depan.
Langkah kedua, identifikasi alternatif. Manajer harus mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif dalam untuk memperluas pilihan bagi organisasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Seorang manajer perlu mengevaluasi setiap alternatif untuk memilih yang terbaik. Keempat, pilihan alternatif. Langkah selanjutnya adalah memilih yang paling cocok. Karena alasan tertentu tidak ada opsi yang diperhitungkan sesuai file, manajer harus kembali ke langkah kedua, proses dan memulai lagi identifikasi alternatif. Kelima, yaitu implementasi. Tahap proses ini sangat penting untuk keberhasilan keputusan dan ini kunci pengambilan keputusan yang efektif. Alternatif terbaik sangat berharga tidak ada jika tidak diimplementasikan dengan baik. Keenam, evaluasi. Perlu dievaluasi untuk memberikan umpan balik. Proses evaluasi harus dilakukan di semua tingkat manajerial. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hussein dengan NIM 20505010111067 dari kelas B dengan nomor absen 27. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pemimpin dalam manajer, kemudian bagaimana untuk manajemen konflik dalam sebuah perusahaan atau organisasi, dan juga bagaimana melakukan pengawasan. Nah, kita masuk ke bagaimana itu pemimpin dalam sebuah perusahaan. Untuk lebih mudah dalam memahami bagaimana pemimpin, saya akan memberikan sebuah contoh terkait bagaimana membedakan seorang pemimpin dan juga manajer. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan Google dan juga Microsoft. Dua perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus dan juga inovasi-inovasi yang bagus. Hal ini tidak lahir begitu saja. Mereka memadukan antara kepemimpinan dan juga manajerial. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu manajer mengandalkan kontrol dan pemimpin membangun kepercayaan. Kontrol di sini sebagai bos, sedangkan pemimpin itu meyakinkan orang-orang untuk bekerja sama melalui visi yang mereka bangun. Kemudian manajer sebagai fungsi organisasi dan pemimpin untuk melakukan visi bersama. Nah, di sini manajer itu sudah melakukan pembuatan kontrol, yaitu fungsi-fungsi dalam organisasi secara prosedural untuk dilaksanakan oleh bawahannya. Sedangkan pemimpin, mereka itu memberikan motivasi kepada bawahannya terkait visi yang mereka bangun untuk bisa dilakukan dan dicapai bersama. Kemudian manajer itu mengatur sebuah sistem. Jadi manajer itu melakukan pendataan prosedural, melakukan pembuatan SOP dan lain-lain. Sedangkan pemimpin itu memimpin orang-orang. Di sini pemimpin itu lebih fokus kepada bagaimana kenyamanan, bagaimana inovasi itu bisa lahir dari seorang karyawan. Sedangkan pemimpin, mereka itu mengatur prosedur-prosedur kerja dan lain-lain. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian kita akan masuk ke karakter apa sih yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang pertama itu harus mempunyai drive, yaitu memiliki energi yang kuat untuk menunjukkan inisiatif dan gigih secara ambisi, sehingga dia memang benar-benar bisa mengendalikan orang-orang dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian mempunyai self confidence atau kepercayaan diri, yaitu yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga mampu juga meyakinkan orang lain. Kemudian kreativitas, memiliki kreativitas dalam berpikir, kemudian mempunyai kemampuan secara kognitif sehingga memiliki integritas dan menyatukan dan menafsirkan informasi-informasi untuk dibagikan kepada anggotanya. Kemudian memiliki pengetahuan terkait pekerjaan,
yaitu menguasai betul organisasinya dalam hal-hal yang bersifat teknis dalam organisasi tersebut, yaitu mampu mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Selain itu, yang juga tak kalah penting yaitu harus bersikap baik dan juga mempunyai integritas serta kejujuran agar bisa diandalkan dan mendapat kepercayaan dari anggotanya. Ada style-style dalam suatu kepemimpinan, yaitu yang pertama itu autokratik atau otoriter. Di sini keputusan yang diambil itu tidak mempedulikan masukan dari tim. Di sini seorang pemimpin itu mengontrol anggotanya dengan rasa takut dan disiplin yang kuat. Jadi ini kurang baik dalam suatu perusahaan. Tetapi ketika suasana-suasana tertentu, seorang pemimpin itu memang bisa mengabaikan pendapat-pendapat dari timnya, tapi tidak setiap saat juga. Nah, yang kedua yaitu demokratis atau partisipatif. Di sini seorang pemimpin itu mengambil atau memberikan kebebasan kepada timnya untuk menyampaikan argumen-argumen berupa pendapatnya, sehingga dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Nah, sehingga dengan adanya diskusi ini, hubungan antara pemimpin dan juga timnya itu semakin dekat akibat dari usaha bersama tadi. Kemudian yaitu laissez-faire atau disebut juga delegatif. Nah, di sini pemimpin itu memberikan otoritas kepada timnya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, tapi dengan adanya hal ini akan membuat tingkat kepercayaan diri dan juga kinerja kerjasama dalam sebuah tim itu lebih tinggi. Nah, di sini peran seorang pemimpin itu adalah untuk mengawasi agar tidak kebablasan dalam melakukan tindakannya. Nah, di sini biasanya ditemukan pada perusahaan-perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan yang masih berkembang untuk mendapat visi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Kemudian saya akan memperkenalkan apa itu Black Mountain. Kemudian saya akan memperkenalkan apa itu Black Mountain Managerial Grid. Nah, ini merupakan suatu kerangka kerja praktis yang bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi sebenarnya cara kita memimpin itu seperti apa. Jadi yang pertama itu ada country club kepemimpinan. Nah, di sini orang-orang itu mempunyai rasa bahagia yang tinggi, tapi produksinya rendah. Gaya pemimpinan yang paling di sini di sini yang pertama itu country club kepemimpinan, di mana orang-orang itu memiliki rasa kebahagiaan yang tinggi, tapi produksinya rendah. Nah, di sini lahir karena adanya sifat-sifat malas tadi. Seorang pemimpin itu cenderung lebih ingin disenangi daripada berorientasi kepada hasilnya. Kemudian menghasilkan automatika pemimpinan yaitu produce or praise. Nah, di sini produksinya tinggi, tapi kebahagiaan orang-orang itu rendah. Karena mereka itu menerapkan sistem yang otoriter, yaitu kepatuhan, sehingga orang-orang di dalamnya itu terkekang dan juga sudah disodorkan berbagai macam draft-draft kerja untuk diselesaikan, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana sih efektivitas dan motivasi karyawan dalam bekerja. Kemudian itu improve atau kepemimpinan yang sedang berkembang. Di sini seorang pemimpin mungkin belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara memimpin yang baik, sehingga hasilnya rendah dan juga orang-orangnya itu kurang bahagia. Kemudian middle road of kepemimpinan. Di sini kepemimpinan yang menengah, yaitu terjadi keseimbangan antara produksi dan juga
kebahagiaan orang-orang atau kepuasan dari karyawan. G ini tampaknya menjadi keseimbangan dari dua hal tersebut. Mungkin ini karena muncul akibat kompromi yang ideal, jadi adanya kerjasama. Mungkin di sini mereka menerapkan sistem demokrasi dan juga menggunakan gaya yang menetap untuk kerja. Jadi kurang adanya improvisasi selama beberapa waktu, sehingga hasilnya stuck di situ dan juga orang-orangnya menerima terhadap hal tersebut. Nah, yang paling baik yaitu tim kepemimpinan. Nah, di sini produksinya itu tinggi dan orang-orang itu bahagia, sehingga kebutuhan pemimpin untuk mencapai produksi itu tercapai dan juga orang-orang itu puas dengan yang didapatkan dari perusahaan. Nah, ini dibangun dari bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan planning, organizing, actual, control, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menerapkan Great Black Mountain Managerial? Yang pertama itu kita identifikasi gaya kepemimpinan yang kita punya. Kemudian kita identifikasi bidang perbaikan dan mengembangkan keterampilan yang kita punya. Sehingga setelah kita identifikasi, bagaimana caranya kita untuk memperbaiki diri dan mengembangkan apa gaya atau keterampilan yang kita punya. Nah, kemudian kita memasukkan sesuai dengan konteks yang ada dalam Great Black Mountain Managerial tadi. Nah, itu untuk materi kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk ke manajemen konflik. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih tipe-tipe strategi dan juga fungsi dalam bisnis agar terhindar dari konflik. Tentunya dalam bisnis sangat rawan, mengingat pesaing bisnis itu amatlah ketat dan menjadikan konflik tak dapat dihindari. Di sini konflik itu bisa berasal dari luar dan juga dari dalam. Nah, tipe manajemen konflik yang harus diketahui itu yang pertama, accommodating, merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik tadi. Kemudian, avoiding, sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Jadi sebelum masalah ada, kita sudah mempersiapkan kira-kira penanganannya bagaimana, atau bagaimana untuk menghindari masalah tersebut. Nah, kemudian itu compromising atau berkompromi. Di sini mengartikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalur keluar yang tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian kolaborasi. Nah, di sini merupakan cara yang menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memerhatikan kepentingan bersama. Kemudian competing atau bersaing. Nah, di sini digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Nah, cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua pihak dan akan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Kemudian kita masuk pada bagaimana sih strategi dalam melakukan manajemen konflik. Nah, di sini ada beberapa strategi agar konflik tersebut bisa teratasi atau bisa disiasati. Yang pertama itu pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam tentang konflik yang terjadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui konflik apa sih yang terjadi, kemudian kita mendiagnosa. Nah, di sini yang kedua itu diagnosa. Kita mendiagnosa bagaimana awal mula terjadi konflik tersebut, kemudian memikirkan bagaimana solusinya. Nah, yang ketiga, menyepakati solusi. Nah, di sini ketika solusi itu dipikirkan, maka kita harus menyepakati kira-kira solusi yang digunakan itu bagaimana, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dalam penanganannya. Kemudian pelaksanaan. Nah, ini juga nih salah satu solusi disepakati bersama, tapi ingat hal itu harus tetap dilaksanakan sehingga
tidak hanya sebatas ide saja. Nah, kemudian evaluasi dari konflik yang telah selesai kita lakukan bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindarkan konflik lagi ke depannya. Nah, kemudian kita melihat ke belakangnya itu masalah yang kita selesaikan itu pemecahannya kurangnya di mana. Nah, itu dari fungsi evaluasi. Nah, fungsi dari manajemen konflik itu sendiri itu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa saling menghormati, sehingga kultur atau suasana yang terbangun dalam karyawan itu sangat efektif dan mendukung untuk karyawan itu bisa berinovasi dan bekerja sama dengan baik. Kemudian kita masuk ke controlling. Controlling merupakan proses manajemen memonitor pekerja untuk mengambil tindakan dari siklus kerja yang sebenarnya. Nah, kemudian melakukan pengecekan terhadap plan organizing aktual, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian jika dilakukan dengan baik, maka hal ini akan membuat individu sudah menjalankan planning atau rencana itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, proses-proses dalam melakukan pengawasan ini yaitu yang pertama, membuat standar, sehingga standar tersebut akan menjadi tolak ukur dari pengawasan. Kemudian mengukur kinerja secara real, membandingkan tujuan dan juga kinerja yang selesai. Jadi kita standar tadi atau tujuan yang telah ditetapkan, kita bandingkan dengan kinerja yang kita lakukan. Kemudian melakukan tindakan yang diperlukan. Apakah misalnya kita akan mengembangkan kembali atau meningkatkan kinerja kita atau memperbaiki kinerja kita. Nah, di sini kita melihat apakah kinerja kita itu bagus ataukah buruk, sehingga kita bisa menentukan tindakan apa yang patut kita lakukan. Nah, dalam memilih tujuan dan standar, kita tuh dimulai dari planning. Nah, yang pertama tipe standar, yaitu output standar. Diketahui di sini kita itu berorientasi pada produk atau hasil yang dilakukan. Sedangkan input standar itu kita melakukan controlling dengan evaluasi pada bagaimana cara untuk mendapatkan produk atau output yang diharapkan. Kemudian membandingkan hasil secara objektif sesuai dengan standar yang kita lakukan. Dan yang keempat yaitu taking corrective action atau memperbaiki tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kontrol yang efektif itu dilihat dari ketika kita bisa efektif dan efisien dalam mencapai target dan sasaran. Nah, hal ini berfokus pada satu, strategi dan hasil. Yang kedua, kontrol yang harus dipahami oleh manajer dan juga anggotanya tadi. Nah, yang ketiga itu mengembangkan self control. Nah, di sini seorang manajer itu harus memberikan kepercayaan kepada anggotanya sehingga mereka itu bisa bekerja secara tergerak dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe dari pengawasan. Nah, yang pertama itu berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada preliminary atau feed forward control. Nah, di sini dilakukan sebelum kinerja itu dilakukan. Jadi pada saat planning kita itu melakukan pengecekan sebelum kita melakukan kinerja. Yang kedua itu konkuren atau steering. Nah, di sini post action atau feedback dari fokus hasil yang telah kita lakukan tadi. Yang kedua yaitu siapa yang melakukannya. Nah, ini ada internal, kemudian ada eksternal. Nah, internalnya itu tadi adalah keanggotaan yang menguasai kinerjanya tadi, yaitu karyawan. Dan eksternalnya itu adalah manajer. Nah, jadi
controlling atau pengawasan itu sangat penting dalam sebuah organisasi, sehingga kinerja yang telah dilakukan itu bisa terukur dengan planning atau standar tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Atau termasuk di situ kita melakukan pengkajian ulang terhadap planning atau rencana, organizing, aktual yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan siklus kerja berikutnya, kita akan mendapatkan efektivitas dan produktivitas yang lebih tinggi daripada siklus sebelumnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.